Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ada satu nama yang begitu sulit hilang dari benakmu? Meskipun kamu sudah mencoba mengalihkan perhatianmu, meskipun kamu berusaha menyibukkan diri dengan pekerjaan, aktivitas, atau bahkan ibadah sekalipun. Tetap saja, bayangan dirinya kembali hadir dalam hatimu. Seakan-akan, setiap detik waktu, setiap detak jantung, ada bagian dari dirimu yang terus terhubung dengan dia. Apakah ini sekadar rasa suka biasa? Ataukah hanya permainan pikiran yang tak berarti? Atau justru, ini adalah sebuah tanda, sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ada sesuatu yang belum selesai antara kamu dengannya. Sahabat munajat yang dirahmati Allah, video ini bukan hadir tanpa alasan. Jika malam ini, atau siang ini, entah kapanpun kamu menemukan tayangan ini, bisa jadi Allah sedang menjawab doa-doamu. Bisa jadi Allah ingin menyampaikan sebuah rahasia, sebuah pertanda yang selama ini kamu cari, tentang kenapa kamu tidak bisa berhenti memikirkannya. Bayangkan, mungkin sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya, kamu berusaha melupakan. Kamu menghapus chat, memblokir nomor, berhenti mengunjungi media sosialnya, berusaha menghapus semua jejak. Tapi anehnya, hatimu tetap saja kembali. Ingatan itu seperti tak pernah mau pergi, seolah ada magnet yang mengikat. Dan inilah yang seringkali membuat manusia gelisah. Antara ingin menyerah atau terus bertahan. Antara yakin ini cinta atau takut hanya ilusi. Tetapi, sahabatku, apakah kamu tahu? Tidak semua rasa yang hadir itu sekadar nafsu. Tidak semua kenangan itu sekadar romantisme. Kadang, Allah yang menanamkan rasa itu untuk menguji hatimu, untuk menguatkan imanmu, atau bahkan untuk mempersiapkan sebuah takdir besar dalam hidupmu. Maka, jangan terburu-buru menilai. Jangan dulu menganggap bahwa semua ini salah. Karena bisa jadi, justru inilah jalan komunikasi Allah denganmu. Ya, Allah bisa berbicara kepada hambanya melalui rasa, melalui kegelisahan, melalui ingatan yang tak pernah padam. Dan hari ini, di video ini, kita akan membahas dengan mendalam apa sebenarnya makna ketika seseorang tak bisa hilang dari pikiranmu. Kita akan telusuri satu persatu tanda, pesan, dan rahasia yang sering Allah sisipkan dalam hati seorang hamba. Hingga akhirnya kamu bisa memahami, apakah ini benar-benar dari Allah, atau hanya bisikan sementara yang seharusnya dilepaskan? Sebelum kita mulai lebih jauh, izinkan saya mengajakmu untuk menjadi bagian dari perjalanan indah ini. Sahabat munajat, sebutkanlah asal kota tempat tinggalmu di kolom komentar. Biar kita tahu, dari penjuru mana saja saudara-saudara kita yang sedang sama-sama mencari jawaban ini. Karena setiap nama kota yang kamu tuliskan adalah doa, tanda kebersamaan dan ikatan ukhuwah antara kita. Ingatlah, perjalanan hati adalah perjalanan yang paling dalam. Tidak semua orang bisa memahaminya. Tapi Allah, Dia Maha Tahu setiap rahasia, setiap tetes air mata, setiap bisikan lirih dalam doa. Dan mungkin inilah saatnya hatimu menemukan jawabannya. Tetaplah bersama saya hingga akhir video ini, karena kita akan masuk ke dalam pembahasan yang bisa mengubah caramu memandang rasa, cinta, dan takdir. Kita akan menelusuri satu persatu tanda utama, di mana setiap bagian akan membuka tabir satu demi satu, sampai akhirnya kamu menemukan kebenaran. Apakah benar Allah yang sedang berbicara lewat rasa yang tak pernah hilang ini? Sahabatku, apakah kamu siap menemukan jawabannya? Kalau iya, mari kita mulai perjalanan ini. Sahabat munajat yang insya Allah dirahmati Allah, sebelum kita melangkah lebih dalam, mari kita tarik napas sejenak. Mari kita tenangkan hati, karena pembahasan ini bukan sekedar tentang perasaan cinta biasa. Ini tentang sebuah perjalanan batin yang seringkali hanya Allah dan diri kita sendiri yang benar-benar mengetahuinya.
Banyak orang yang beranggapan bahwa jika hati tidak bisa berhenti memikirkan seseorang, maka itu hanyalah kelemahan diri. Namun benarkah sesederhana itu? Sesungguhnya, rasa yang Allah tanamkan di dalam dada manusia tidaklah sia-sia. Tidak ada yang kebetulan. Bahkan setiap debaran hati yang kita rasakan bisa jadi adalah bagian dari skenario besar Allah. Coba bayangkan kembali. Berapa kali kamu memohon kepada Allah dalam sujudmu? Berapa kali kamu menangis di malam hari meminta agar Allah memberi jawaban? Dan entah bagaimana caranya, setiap kali kamu mencoba melupakan, justru nama itu kembali teringat. Bukankah hal itu membuatmu semakin bertanya-tanya? Apakah ini pertanda dari Allah? Dalam perjalanan hidup, seringkali kita berhadapan dengan pilihan. Dan ketika Allah ingin menunjukkan sesuatu, Dia tidak selalu menggunakan mimpi indah atau suara yang jelas terdengar. Kadang, Dia menggunakan rasa yang terus berulang, pikiran yang tidak bisa tenang, nama yang terus kembali meskipun sudah kau tutup pintunya rapat-rapat. Sahabatku, ketahuilah, hati manusia berada di antara dua jari Allah Rahman. Dia yang membolak-balikan hati, Dia pula yang menumbuhkan cinta, Dia juga yang mampu mencabutnya dalam sekejap. Jadi, ketika hatimu terikat pada seseorang hingga sulit berpaling, bisa jadi itu adalah bentuk perhatian Allah. Dia ingin kamu menaruh perhatian pada hal itu, bukan sekedar untuk diikuti begitu saja, tetapi untuk direnungi, diuji, dan dipahami maknanya. Namun kita juga tidak boleh gegabah, karena rasa cinta bisa menjadi cahaya, tapi bisa juga menjadi api. Jika diarahkan pada jalan yang benar, cinta bisa membawamu lebih dekat kepada Allah. Tetapi jika hanya mengikuti hawa nafsu, cinta justru bisa menjerumuskanmu. Maka, disinilah pentingnya memahami tanda-tanda yang sesungguhnya datang dari Allah. Dalam video ini, kita akan membahas 6 tanda utama yang seringkali menjadi jawaban atas pertanyaan hati. Kenapa kamu tidak bisa berhenti memikirkan dia? Apakah ini petunjuk agar kamu terus memperjuangkannya? Ataukah justru ujian untuk melepaskan? Kita akan memulainya dari tanda yang paling sering muncul hingga tanda yang jarang disadari banyak orang. Dan saya ingin mengingatkanmu, jangan pernah menonton video ini hanya setengah jalan. Karena setiap bagian akan saling berkaitan. Jika kamu berhenti di tengah, kamu mungkin hanya mendapatkan separuh jawaban. Dan itu bisa menyesatkanmu. Sahabat Munajat, sebelum kita masuk ke tanda yang pertama, mari kita tanamkan sebuah keyakinan. Bahwa apapun jawaban yang kita temukan nanti, semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah tidak pernah bermain-main dengan hati manusia. Jika Dia menaruh rasa, pasti ada maksud. Jika Dia menguji dengan kerinduan, pasti ada hikmah. Jika Dia menunda pertemuan, pasti ada waktu terbaik yang sedang disiapkan. Maka, tenangkan hatimu, buka pikiranmu, dan ikhlaskan jiwamu untuk menerima apapun yang akan Allah tunjukkan. Karena bisa jadi, jawaban yang kamu cari sudah ada sejak lama di dalam dirimu, hanya saja kamu belum sempat menyadarinya. Dan kini kita akan masuk ke bagian yang pertama. Sebuah tanda yang hampir semua orang pernah merasakannya, tetapi seringkali diabaikan begitu saja. Tanda yang bisa menjadi isyarat paling kuat bahwa Allah memang sengaja menaruh nama itu di hatimu. Apakah kamu siap mendengarnya? Kalau begitu, mari kita mulai dengan tanda pertama. Tanda pertama, hati yang selalu gelisah saat melupakan. Sahabat Munajat, mari kita mulai dengan tanda yang pertama. Salah satu ciri paling nyata bahwa Allah sedang berbicara lewat rasa yang tak kunjung hilang adalah kegelisahan hatimu ketika berusaha melupakan Dia. Coba renungkan. Mungkin kamu sudah berusaha menutup semua akses. Kamu berhenti menghubungi, kamu menjauh dari lingkungannya, kamu menghapus foto dan kenangan. Tetapi semakin keras usahamu melupakan, semakin gelisah hati yang kamu rasakan. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Rasa itu terus kembali, kadang muncul tanpa sebab,
kadang datang lewat hal-hal kecil. Misalnya, kamu sedang mendengar lantunan ayat suci. Tiba-tiba ingatan tentang dirinya hadir. Atau ketika melihat sesuatu yang sederhana, seperti warna, makanan, atau tempat, seketika wajahnya terlintas begitu jelas. Sahabatku, kegelisahan semacam ini bisa jadi bukan kebetulan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan tidaklah kamu berkehendak melainkan Allah lah yang menghendaki." Dalam Quran Surat At-Takwir ayat 29. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kehendak manusia selalu berada dalam genggaman Allah. Jika Allah masih mengizinkan nama itu hadir dalam hatimu, meskipun kamu sudah berusaha menghapus, berarti ada pelajaran yang ingin Allah sampaikan. Namun jangan salah paham. Kegelisahan bukan berarti harus terus mengejar rasa. Justru kegelisahan itu adalah alarm, tanda bahwa hatimu sedang diuji. Allah ingin melihat, apakah kamu akan mendekatkan rasa itu kepadanya atau justru menjadikannya berhala baru dalam hidupmu. Perhatikan baik-baik. Jika saat kamu berusaha melupakan, hatimu semakin hampa, semakin kosong, dan malah menjauh dari ibadah, maka berhati-hatilah. Itu bisa jadi bisikan hawa nafsu yang sedang menipu. Tetapi jika setiap kali nama itu kembali, kamu justru semakin dekat kepada Allah, semakin sering berdoa, semakin sering menangis dalam sujud, maka itu bisa menjadi pertanda kuat bahwa Allah sedang menanamkan sesuatu yang dalam. Bayangkan sebuah kisah nyata. Ada seorang pemuda yang bertahun-tahun mencoba melupakan seorang gadis yang pernah ia cintai. Segala cara dilakukan. Ia pindah kota, ia sibukkan diri dengan pekerjaan, ia bahkan mencoba membuka hati untuk orang lain. Tapi setiap kali ia sholat malam, justru nama gadis itu kembali terlintas. Bukan dalam bentuk nafsu, tetapi dalam bentuk doa. Ya Allah, jika dia memang bukan untukku, cabutlah rasa ini dari hatiku. Tapi jika dia adalah takdir terbaikku, maka dekatkanlah dengan caramu. Subhanallah, justru dalam kegelisahan itu, Allah mendidik hatinya untuk terus bersandar kepadanya. Hingga akhirnya, bertahun kemudian, tanpa disangka, Allah mempertemukan kembali mereka dalam keadaan yang lebih baik, di waktu yang tepat, dan dengan cara yang penuh berkah. Sahabatku, jangan pernah remehkan kegelisahan hatimu. Bisa jadi itu adalah tanda pertama dari Allah, bahwa ada pelajaran, ada hikmah, bahkan ada takdir besar yang sedang menunggu. Tapi ingat, jangan hanya terpaku pada rasa, selalu libatkan Allah dalam setiap langkah. Maka jika saat ini hatimu sedang gelisah karena tak bisa melupakan dia, jangan buru-buru menuduh dirimu lemah. Jangan merasa hina karena hatimu selalu kembali kepadanya. Bisa jadi justru disitulah letak kekuatanmu. Allah sedang melatihmu untuk bersabar, berserah, dan percaya sepenuhnya kepadanya. Dan itulah tanda pertama, sahabatku. Hati yang selalu gelisah ketika berusaha melupakan, seolah ada sesuatu yang Allah sembunyikan di balik rasa itu. Setelah ini, kita akan membahas tanda berikutnya. Sebuah tanda yang lebih dalam yang membuatmu sadar bahwa mungkin rasa ini memang bukan sekedar mainan pikiran. Tanda yang bisa membuatmu menangis karena ternyata Allah sudah lama sekali memberi jawaban lewat caranya yang penuh rahasia. Apakah kamu siap untuk tanda yang kedua? Kalau begitu, mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Tanda kedua. Nama itu selalu muncul dalam doa tanpa disadari. Sahabat munajat yang semoga selalu dalam lindungan Allah, tanda kedua yang sering menjadi isyarat kuat dari Allah adalah ketika nama seseorang selalu muncul dalam doa-doamu, meski kamu tidak pernah merencanakannya. Coba renungkan dengan hati jernih. Berapa kali saat kamu sedang berdoa dengan penuh khusyuk, tiba-tiba terlintas wajahnya. Kadang, tanpa sadar, lidahmu menyebut namanya. Atau bahkan jika tidak disebut, isi doa yang kau panjatkan seolah-olah tertuju kepadanya. Misalnya, ketika kamu berdoa, "Ya Allah, berikan aku pasangan yang terbaik bagiku, yang bisa menuntunku ke syurgamu."
Entah kenapa, bayangan dirinya hadir. Bukan dalam bentuk nafsu, bukan pula sekadar kenangan, tetapi hadir dalam bentuk doa. Sahabatku, ketahuilah, doa adalah cermin hati. Apa yang terucap dari lisan ketika berdoa seringkali adalah apa yang paling dalam disimpan oleh jiwa. Dan jika berulang kali nama itu hadir dalam doamu, bisa jadi Allah sedang mengizinkanmu untuk terus mendoakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajab. Di sisinya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya, malaikat itu berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, bayangkan setiap kali kamu mendoakan dia, meski hanya dalam hati, meski tanpa sepengetahuannya, malaikat mengaminkan doamu dan mengembalikannya kepadamu dalam bentuk kebaikan. Jadi, jangan heran jika hidupmu justru terasa lebih tenang, lebih lapang, meski nama itu tak pernah hilang dari doa. Ada sebuah kisah nyata. Seorang wanita muda setiap malam berdoa agar Allah mempertemukannya dengan jodoh yang solih. Tanpa ia sadari, dalam setiap doa itu, wajah seorang pemuda yang pernah ia kenal selalu hadir. Ia mencoba melawannya, bahkan ia takut itu hanyalah hawa nafsu. Namun, semakin ia berusaha menghapus, justru semakin kuat kehadirannya. Hingga akhirnya ia memilih pasrah. Ya Allah, aku serahkan urusan ini kepadamu. Jika dia memang takdirku, dekatkanlah. Jika bukan, maka jagalah aku dari rasa ini. Waktu berjalan. Dan ternyata Allah benar-benar mempertemukan keduanya dalam ikatan pernikahan. Bukan karena si wanita terus mengejar, tetapi karena Allah mengatur jalan pertemuan mereka di waktu yang tak pernah disangka. Dan wanita itu menyadari, rasa yang tak pernah hilang dalam doa selama ini bukan kebetulan, tetapi pertanda bahwa Allah sedang menggerakkan hatinya. Sahabatku, perhatikan baik-baik. Kalau nama seseorang terus hadir dalam doamu, jangan langsung disalahkan. Jangan merasa berdosa hanya karena selalu teringat. Justru jadikan itu jalan untuk semakin mendekat kepada Allah. Doakan dia dalam kebaikan, doakan dia agar diberi petunjuk, kesehatan, dan keberkahan. Karena semakin tulus doa yang kau panjatkan, semakin Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik untukmu. Namun, tetaplah berhati-hati. Jangan sampai doamu berubah menjadi obsesi. Jangan sampai engkau memaksa Allah agar menjadikan dia milikmu. Ingatlah, doa adalah bentuk penyerahan bukan paksaan. Tugas kita hanyalah memohon, sedangkan keputusan tetap milik Allah. Maka sahabatku, jika nama itu selalu hadir dalam doa-doamu, itu bisa menjadi tanda kedua dari Allah. Sebuah isyarat bahwa mungkin ada ikatan batin yang sedang Allah jaga, meskipun kamu belum memahaminya. Dan ketika doa sudah menjadi bagian dari rasa, yakinlah Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan air mata dan sujudmu. Karena bisa jadi, doa yang kau panjatkan hari ini adalah jalan menuju takdir terindah yang Allah siapkan esok hari. Itulah tanda kedua, sahabatku. Nama itu selalu hadir dalam doa meski tanpa kau rencanakan. Sebuah pesan halus dari Allah bahwa Dia ingin engkau tetap berdoa, tetap berharap, tapi tetap berserah kepadanya. Setelah ini, kita akan masuk ke tanda ketiga. Tanda yang lebih kuat, lebih dalam, dan sering membuat banyak orang terdiam karena ternyata Allah bisa menuguhkan rasa melalui mimpi dan isyarat yang tak pernah kita sangka. Apakah kamu siap mendengarnya? Kalau begitu, mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Tanda ketiga,
Allah menghadirkannya dalam mimpi atau isyarat yang berulang. Sahabat munajat yang insya Allah selalu dijaga Allah. Tanda berikutnya yang seringkali membuat seseorang tersentak adalah ketika Allah mengizinkan sosok itu hadir dalam mimpi atau melalui isyarat yang berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari. Mimpi adalah salah satu cara Allah menyampaikan petunjuk kepada hambanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi orang mukmin adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun mimpi tidak bisa dijadikan patokan mutlak, namun jika mimpi yang sama muncul berulang kali dengan suasana yang menenangkan, bisa jadi itu adalah isyarat dari Allah. Misalnya, kamu bermimpi bertemu dengannya dalam keadaan baik, sedang tersenyum, atau dalam suasana ibadah. Itu bisa menjadi pertanda bahwa Allah ingin menguatkan rasa di hatimu. Namun bukan hanya lewat mimpi, Allah juga bisa memberi tanda lewat isyarat dalam kehidupan nyata. Misalnya, setiap kali kamu berdoa agar diberi petunjuk, tiba-tiba ada sesuatu yang mengingatkanmu padanya. Bisa berupa namanya yang muncul di tempat tak terduga, lagu atau ayat yang terkait dengan kisah kalian, bahkan pertemuan tanpa sengaja di tempat yang tidak pernah kau rencanakan. Apakah itu semua kebetulan? Sahabatku, dalam kamus Allah tidak ada istilah kebetulan. Semua yang terjadi sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Jika suatu hal berulang kali hadir, ada maksud yang Allah ingin sampaikan. Ada sebuah kisah nyata. Seorang pemuda rajin berdoa agar Allah menunjukkannya jalan menuju pasangan hidup yang tepat. Suatu malam, ia bermimpi bertemu seorang gadis yang dikenalnya, sedang membaca Al-Quran di masjid. Ia merasa damai sekali, tetapi ia mencoba menganggap itu hanya bunga tidur. Namun mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, gadis itu tersenyum sambil mengucapkan salam. Beberapa waktu kemudian, tanpa sengaja, ia benar-benar bertemu gadis itu di masjid yang sama seperti dalam mimpinya. Hatinya bergetar dan ia yakin bahwa Allah sedang berbicara lewat mimpi dan pertemuan tersebut. Akhirnya, dengan izin Allah, gadis itu kelak menjadi istrinya. Subhanallah, betapa lembutnya cara Allah menunjukkan takdirnya. Namun sahabatku, kita juga perlu berhati-hati. Tidak semua mimpi datang dari Allah. Ada mimpi yang datang dari setan, ada pula mimpi yang hanya pantulan dari pikiran kita sehari-hari. Maka cara membedakannya adalah dengan melihat ketenangan hati setelah mimpi itu. Jika setelahnya hatimu damai, ibadahmu semakin kuat, dan rasa cintamu tidak melalaikanmu dari Allah, maka besar kemungkinan mimpi itu adalah isyarat yang baik. Tetapi jika setelah mimpi hatimu semakin resah, semakin jauh dari Allah, maka itu patut diwaspadai. Begitu pula dengan isyarat dalam kehidupan nyata. Jika tanda-tanda itu membawamu lebih dekat kepada Allah, lebih sabar, lebih ikhlas, maka bisa jadi Allah memang sedang menuntunmu. Tetapi jika tanda itu justru membuatmu semakin lalai, maka itu bukanlah petunjuk, melainkan jebakan hawa nafsu. Sahabatku, tanda ketiga ini sering menjadi titik balik bagi banyak orang. Karena ketika Allah berbicara lewat mimpi dan isyarat, seakan-akan hati diberi jawaban secara langsung. Namun tetaplah rendah hati, jangan gegabah menafsirkan. Doakan terus agar Allah memberi kejelasan, karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya dalam kebingungan. Maka jika engkau pernah bermimpi tentang seseorang berulang kali, atau sering mendapat isyarat yang sama tentang dia, jangan buru-buru menutup mata. Bisa jadi Allah sedang menguatkan hatimu bahwa rasa ini bukan sekedar permainan. Ada pesan besar yang sedang dititipkan di sana. Dan inilah tanda ketiga sahabatku. Allah menghadirkannya dalam mimpi atau lewat isyarat yang berulang, agar kamu semakin sadar bahwa segala sesuatu terjadi karena izinnya. Setelah ini kita akan membahas tanda keempat. Sebuah tanda yang lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya mimpi, bukan hanya rasa, tetapi benar-benar hadir lewat jalan yang tidak kamu sangka. Apakah kamu siap melanjutkan perjalanan ini? Kalau begitu, mari kita masuk ke bagian berikutnya. Tanda keempat, Allah mempertemukan kembali di waktu yang tak pernah kamu duga. Sahabat munajat yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah. Tanda berikutnya yang sering kali menjadi petunjuk kuat adalah ketika Allah
mempertemukanmu kembali dengan seseorang yang tak bisa hilang dari pikiranmu, di waktu yang tidak pernah kau rencanakan, bahkan setelah lama terpisah. Coba ingat kembali perjalanan hidupmu. Mungkin kamu sudah berusaha keras menjauh, sudah tidak ada komunikasi, bahkan sudah bertahun-tahun tak saling bertemu. Namun, tiba-tiba, tanpa direncanakan, Allah mengatur pertemuan itu. Bisa jadi di jalan, di sebuah acara keluarga, di masjid, atau di tempat yang sama sekali tidak pernah kamu sangka. Pertemuan tanpa rencana seperti itu bukanlah kebetulan. Allah lah yang mengatur skenario pertemuan manusia. Sebagaimana firman-Nya, Dialah yang mempertemukan dua lautan, yang satu tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan Dia jadikan antara keduanya batas yang menghalangi. Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Ayat ini memang berbicara tentang laut, tetapi pertemuan manusia juga tidak lepas dari kehendaknya. Jika Allah bisa mempertemukan dua laut yang berbeda, maka mempertemukan dua hati manusia tentu bukan hal yang sulit baginya. Sahabatku, ada sebuah kisah nyata yang sangat menggetarkan. Seorang wanita muda pernah memiliki sahabat laki-laki yang sangat ia hormati. Namun karena suatu sebab, keduanya berpisah, tanpa kabar, tanpa janji apa-apa. Bertahun-tahun berlalu, wanita itu mencoba melanjutkan hidupnya. Ia bekerja, ia sibuk dengan keluarga, dan ia pun berdoa agar Allah memberinya jodoh yang terbaik. Suatu sore di sebuah masjid besar di kota yang jauh dari kampung halamannya, ia sedang mengikuti kajian. Setelah kajian selesai, tiba-tiba ia melihat sosok yang tak asing berdiri di barisan depan. Ternyata itu adalah sahabat lamanya. Tanpa janjian, tanpa sengaja, Allah mempertemukan mereka kembali di rumahnya. Pertemuan itu membuka kembali memori lama, tetapi kali ini dengan cara yang berbeda, lebih dewasa, lebih beriman dan lebih siap menghadapi masa depan. Dan akhirnya, pertemuan yang tak terduga itu menjadi awal perjalanan menuju ikatan halal yang penuh berkah. Subhanallah, inilah yang disebut dengan tanda dari Allah. Jika seseorang masih terus kau pikirkan, lalu Allah mempertemukan kalian kembali di waktu yang tepat, itu bisa jadi isyarat bahwa hubungan itu memang dijaga oleh Allah. Namun, perlu diingat sahabatku, tidak semua pertemuan kembali harus diartikan sebagai jodoh. Kadang, Allah mempertemukan hanya untuk meneguhkan hatimu, memberi penjelasan, atau mengajarkanmu arti ikhlas. Yang terpenting adalah bagaimana pertemuan itu membuatmu semakin sadar bahwa semua berada dalam kendali Allah. Perhatikan baik-baik. Jika setelah pertemuan itu hatimu semakin tenang, imanmu semakin kuat dan kamu semakin rajin berdoa, maka itu adalah tanda yang baik. Tapi jika pertemuan itu justru membuatmu semakin jauh dari Allah, maka berhati-hatilah. Bisa jadi itu hanyalah ujian untuk mengukur keteguhan imanmu. Sahabatku, tanda keempat ini adalah salah satu yang paling indah karena melibatkan campur tangan Allah secara langsung dalam kehidupan nyata. Bayangkan, dari miliaran manusia, Allah bisa mempertemukan kembali dua hati yang pernah terpisah. Bukankah itu sebuah keajaiban? Jadi, jika suatu hari Allah mempertemukanmu kembali dengan Dia yang selalu hadir dalam pikiranmu, jangan anggap itu kebetulan. Bisa jadi Allah sedang ingin menunjukkan kepadamu bahwa skenarionya jauh lebih indah daripada yang kamu rencanakan. Dan inilah tanda keempat sahabatku. Pertemuan kembali yang tidak pernah kau sangka, tapi justru memberi jawaban atas doa-doa yang selama ini kau panjatkan. Setelah ini, kita akan masuk ke tanda kelima, sebuah tanda yang lebih halus, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang benar-benar peka. Tanda yang sering muncul dalam bentuk doa orang lain, ucapan yang tak disengaja, atau kalimat sederhana yang ternyata adalah jawaban dari Allah. Apakah kamu siap menyimaknya?
Kalau begitu, mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Ada kalanya seseorang yang selalu hadir di pikiranmu sebenarnya bukan untuk dimiliki, melainkan untuk menjadi pelajaran. Allah menghadirkan bayangannya di hatimu agar engkau belajar menata cinta, agar engkau memahami bahwa kerinduan sejati hanya pantas diberikan pada Sang Pencipta. Dan di saat itu, engkau harus mulai bertanya pada dirimu sendiri, apakah rasa ini membawamu semakin dekat pada Allah atau justru menjauh darinya? Sebab, tanda terkuat dari Allah bukan hanya sekadar rasa yang hadir terus-menerus, melainkan arah yang Ia tunjukkan. Jika seseorang yang kamu pikirkan membuatmu semakin rajin beribadah, semakin giat menahan hawa nafsu, dan semakin bijak menjaga diri, maka bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan takdir indah bersama dia. Namun jika sebaliknya, pikiran itu malah menjauhkanmu dari ibadah, membuatmu lalai dalam kewajiban, bahkan menggerakkanmu pada maksiat, maka jelas itu bukan tanda cinta, melainkan ujian yang harus segera kamu hentikan. Bayangkan dirimu berada di persimpangan jalan. Di sebelah kanan ada jalan terang meski penuh ujian. Di sebelah kiri ada jalan gelap yang tampak menyenangkan namun menyesatkan. Pikiranmu tentang dia adalah penunjuk arah, dan Allah sedang melihat pilihanmu. Apakah engkau akan mengikuti cahaya atau terjerumus pada kegelapan? Tak jarang, kita terlalu larut dalam bayangan seseorang hingga melupakan doa. Kita menghabiskan malam dengan memikirkannya, tetapi lupa mengadu pada Allah. Padahal, rahasia terbesar dari tanda cinta adalah doa yang ikhlas. Jika namanya muncul dalam sujudmu, bukan sekedar dalam lamunanmu, maka itulah saat Allah menunjukkan betapa serius perasaanmu. Sahabatku, jangan pernah mengira bahwa rasa ini muncul tanpa makna. Allah Maha Teliti. Dia tidak akan menanamkan sesuatu di hatimu jika tidak ada hikmahnya. Bisa jadi Allah ingin engkau belajar kesabaran. Bisa jadi Allah ingin engkau belajar melepaskan. Bisa jadi juga Allah sedang menyusun takdir indah yang belum waktunya kamu ketahui sekarang. Ingatlah, hati manusia berada dalam genggaman Allah. Jika Dia berkehendak, seketika rasa itu bisa hilang atau justru semakin menguat. Maka, jangan bergantung pada hatimu sendiri. Bergantunglah pada Allah yang membolak-balikan hati. Mohonlah petunjuk dengan doa, istiqomah dalam ibadah, dan pasrahkan semuanya pada takdirnya. Jika memang Dia yang terbaik untukmu, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi pertemuan kalian. Tapi jika bukan, maka sekuat apapun kamu mengingatnya, Allah akan menjauhkan kalian dengan cara yang paling lembut. Dan percayalah, setiap jarak yang Allah ciptakan selalu memiliki alasan. Mungkin engkau tidak menyadarinya sekarang, tapi di masa depan engkau akan melihat bahwa setiap rasa, setiap kerinduan, bahkan setiap air mata yang engkau tumpahkan karena seseorang, ternyata adalah jalan Allah untuk mendekatkanmu padanya. Dan pada saat itu, engkau akan bersyukur pernah merasakan apa yang kini membebanimu. Maka biarlah pikiranmu terus mengingat Dia. Jangan melawannya dengan amarah, tetapi arahkanlah dengan doa. Katakan pada Allah, "Ya Rob, jika Dia memang takdir terbaikku, maka dekatkanlah hatiku dengannya dengan cara yang Engkau ridhoi. Namun jika Dia bukan untukku, maka tenangkanlah hatiku dan jauhkanlah aku dari bayangan dirinya dengan kelembutan-Mu." Inilah tanda terakhir sahabatku, jika engkau tak bisa berhenti memikirkan Dia, maka tanyakanlah pada hatimu, apakah rasa ini membawamu lebih dekat pada Allah atau justru semakin jauh? Disitulah engkau akan menemukan jawabannya. Sahabat Munajat, setelah kita menapaki perjalanan panjang dalam kisah ini, mari kita dudukkan kembali makna yang sesungguhnya. Perasaan yang terus hadir, bayangan seseorang yang sulit hilang dari benakmu, bukanlah sekadar urusan hati yang ringan. Itu adalah pesan yang halus, sinyal lembut yang Allah titipkan untuk menguji, menguatkan, sekaligus mendidikmu. Kita telah melihat bagaimana tanda-tanda itu bekerja. Ada kalanya, Allah menghadirkan seseorang di pikiranmu agar engkau belajar sabar. Ada waktunya, Allah biarkan kerinduan itu tumbuh agar engkau terbiasa berdoa. Dan ada saatnya, Allah menyingkapkan kebenaran
Apakah rasa itu jalan menuju keberkahan atau hanya persinggahan untuk mendidik hati? Moral terbesar yang harus kita ambil adalah jangan pernah menuhankan perasaan. Jangan jadikan manusia sebagai pusat duniamu. Karena hakikatnya, cinta sejati hanyalah milik Allah, sedangkan cinta kepada makhluk adalah cabang yang harus selalu diarahkan pada keridhoannya. Jika seseorang membuatmu semakin rajin beribadah, itu tanda bahwa cintamu benar. Tetapi jika seseorang membuatmu lalai, itu sinyal bahwa engkau harus segera berhenti. Sahabatku, jangan biarkan pikiran yang terus-menerus tentang dia justru membuatmu kehilangan kendali. Jadikan itu bahan renungan, bahan doa, dan bahan muhasabah. Ingatlah, Allah yang menggenggam hati manusia dan hanya Dia yang tahu siapa yang benar-benar pantas mendampingimu. Jangan lupa, setiap rasa memiliki waktunya. Boleh jadi sekarang engkau merasa tersiksa karena tidak mampu berhenti memikirkannya. Namun kelak, engkau akan tersenyum karena memahami betapa Allah sedang mengajarimu arti ketulusan. Pada akhirnya, setiap hati yang ikhlas akan selalu dipertemukan dengan yang terbaik, di waktu yang paling tepat, dengan cara yang paling indah. Maka, mulai malam ini, gantikan bayanganmu dengan doa. Ucapkan dalam sujudmu, "Ya Allah, jika Dia yang terbaik untukku, dekatkanlah aku kepadanya. Namun jika Dia bukan takdirku, maka damaikanlah hatiku dengan keputusanmu." Itulah cara terbaik untuk menjaga hati agar tidak terjebak pada lamunan semata. Pesan moralnya sederhana sahabatku, jangan takut dengan rasa yang hadir, jangan pula larut tanpa kendali. Semua ini adalah bagian dari rencana Allah, dan tugas kita hanyalah berpasrah. Percayalah, apapun yang Allah gariskan, itulah yang terbaik. Sebelum kita akhiri video ini, mari saling mendukung. Silahkan tuliskan di kolom komentar kota asalmu, agar kita tahu betapa luasnya ukhuwah ini. Betapa banyak saudara yang sama-sama belajar ikhlas dan sabar di jalan Allah. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kisah penuh hikmah selanjutnya. Sahabat Munajat, semoga apa yang kita renungkan hari ini menjadi cahaya bagi langkahmu. Jangan pernah ragu bahwa Allah selalu bersama setiap detik hidupmu. Jika kamu merasa sendiri, ingatlah bahwa ada doa yang senantiasa terhubung dengannya. Sampai di sini, kita sudah menuntaskan sebuah perjalanan hati. Semoga hatimu semakin tenang, pikiranmu semakin jernih, dan langkahmu semakin yakin. Jangan menyerah, karena Allah tak pernah meninggalkanmu. Terima kasih telah menyimak dengan sepenuh hati. Kita akan bertemu lagi di kisah penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.